Selamat datang kembali di channel Junian Live. Kali ini kita akan berdiskusi atau menyampaikan satu hal yang sedang di negara kita, khususnya terhadap adanya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi menimpa kepada artis. Kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi baik pada masyarakat biasa atau perempuan biasa juga kepada artis-artis. Tidak berpandang bulu, banyak laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga dengan mengetahui bagaimana cara mencegah kekerasan kepada perempuan, semoga mengurangi adanya kekerasan-kekerasan pada perempuan yang terjadi selama ini. Kekerasan pada perempuan, apa itu kekerasan pada perempuan? Kekerasan pada perempuan adalah kekerasan yang berbasis gender terhadap perempuan, baik kekerasan secara fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan ekonomi. Jadi, kalau kita mendengar berita bahwa namanya kekerasan itu harus berupa fisik dengan melemparkan barang, memukul, menjambak, ataukah menendang, itu hanya sebagian dari kekerasan. Sebenarnya banyak di masyarakat atau laki-laki yang merasa bahwa dia tidak melakukan kekerasan, tetapi sebenarnya bisa saja terjadi dia sedang melakukan kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan ekonomi. Jadi tidak semata-mata pada kekerasan fisik. Kekerasan terhadap perempuan juga dapat terjadi dalam rumah tangga. Jangan mengira bahwa suami itu setelah menikahi seorang perempuan, berarti dia mempunyai kebebasan yang utuh kepada istrinya untuk melakukan satu hal sesuai keinginannya tanpa mempedulikan kepada istrinya. Ini yang paradigma yang salah terhadap perempuan atau istri. Kekerasan terhadap perempuan atau terhadap istri, khususnya dalam rumah tangga, disebut kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undangnya ada, yaitu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini untuk melindungi terhadap suami-suami yang melakukan kekerasan pada istri, anak, maupun yang ada dalam rumah. Kekerasan dalam rumah tangga itu pun bisa terjadi tidak hanya fisik, juga psikis, seksual, maupun dalam penelantaran ekonomi. Suami yang seharusnya bertanggung jawab menghidupi istrinya, yang bertanggung jawab terhadap kehidupan sehari-harinya, tapi dia tidak memberikan tanggung jawabnya, bahkan terhadap anaknya juga yang seharusnya menjadi kewajiban dia untuk menghidupi, memberikan makan setiap hari, dia membatasi atau tidak memberikan, sehingga istri dan anak-anaknya menjadi kesulitan dalam kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, untuk makan katakanlah, ini termasuk dalam penelantaran ekonomi yang masuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Jadi tidak semata-mata hanya mukul secara fisik itu adalah kekerasan. Sekarang pun laki-laki juga harus lebih hati-hati atau katakanlah lebih bisa menghargai, karena pada akhirnya apa yang dituju terhadap kenapa tidak harus ada kekerasan pada perempuan, kenapa kita harus menghargai perempuan juga, karena secara sosial budaya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. Ini adalah masalah hak asasi manusia, adanya persamaan kedudukan maupun pelaksanaan kegiatan sehari-hari, hak dan kewajibannya antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya atau sama. Sehingga laki-laki tidak boleh juga semena-mena terhadap istri maupun perempuan. Pada tahun 2022 ini ada juga undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini lebih melindungi terhadap
adanya kekerasan terhadap perempuan. Tidak semata-mata hanya katakanlah undang-undang yang lama atau undang-undang yang sudah ada, tapi ini lebih berluas. Di antaranya undang-undang tentang kekerasan seksual ini adalah tentang pelecehan seksual, baik verbal maupun nonverbal, baik dari secara fisik maupun non-fisik itu bisa juga dimasukkan dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ini ada ancaman pidananya. Jadi tidak hanya katakanlah kalau dewasa dengan dewasa paling hanya masuknya katakanlah pasal perzinahan. Dia aman kalau katakanlah tidak terikat dan perkawinan. Sekarang lebih luas pelecehan seksual saja, baik fisik maupun fisik juga masuk dalam bentuk tindak pidana. Sehingga seharusnya untuk perempuan bisa dilindungi. Dan semoga sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman kepada khususnya laki-laki untuk bisa lebih berhati-hati dan juga menghormati istri maupun perempuan. Karena secara fisik kadang memang perempuan lebih lemah, bukannya untuk diberikan ancaman atau kekerasan, tetapi harus dilindungi dan dibuat bersamaan dalam kehidupan maupun dalam mendapatkan hak beserta kewajibannya. Sangat ironi jika Ibu kita Kartini sudah dari dulu mencanangkan, membuat sebuah tonggak sejarah tentang adanya emansipasi wanita, tetapi sampai sekarang banyak perempuan yang belum merasa merdeka, sehingga diperlukan kesadaran hukum, diperlukan sebuah tatanan budaya yang lebih baik, khususnya dalam hal adanya budaya yang mengatakan bahwa laki-laki lebih kuat atau lebih dominan daripada perempuan untuk bisa sampai sekarang untuk menjadi laki-laki dan perempuan adalah sama kedudukannya. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih lemah, tapi bersama-sama bagaimana membangun keluarga yang harmonis, membangun keluarga untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan yang betul-betul kebahagiaan yang hakiki, mendapatkan sebuah hasil perjuangan untuk kemajuan atau kesuksesan anak-anaknya yang pada akhirnya secara umum akan memberikan dampak bagi kemajuan dan juga bagi kesuksesan bangsa ini menjadi adil dan makmur, bahagia dan sentosa. Sehingga dengan kita selalu melindungi perempuan, tidak sampai ada kekerasan, maka kita akan lebih bahagia sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, dan juga bagi perempuan dia akan lebih bebas untuk bisa membantu suaminya dalam keluarga, dalam menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis. Sehingga saya lagi kekerasan dalam rumah tangga khususnya dan juga kekerasan kepada perempuan secara umum untuk dihindari dengan cara pemahaman bahwa perbuatan-perbuatan yang selama ini dianggap wajar, dianggap perbuatan yang banyak menjadi sering hanya dimaafkan tapi kemudian dilakukan lagi, ini untuk diperbaiki dan dihapus sehingga tidak ada kekerasan. Kita juga katakanlah sebagai suami akan lebih menghargai istri. Tidak hanya fisik saya lagi, tapi psikis termasuk bagaimana jangan sampai menelantarkan ekonomi kepada istri maupun anak kita. Demikian apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah suatu hal yang wajib kita laksanakan sebagai warga negara yang baik. Demikian, terima kasih. Salam keadilan.